Ya, setiap orang pasti punya rasa takut terhadap sesuatu. Contohnya Emon. Emon takut terhadap kecoa. Enggak. Contoh. Dan kalau saya takut sama ular. Geli. Nah, anehnya, dewasa ini orang-orang itu takut terhadap benda-benda yang tidak kelihatan, yang justru diwujudkan, dilihat di TV. Katanya banyak di kuburan, katanya banyak di pohon angker, tapi nggak pernah ada yang lihat kecuali di TV. Nah, itu aneh. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan menunjukkan seperti apa sih kesaksiannya. Misalnya di TV ada hantu Cina. Udah, lu udah Cina. Hantu Cina seperti apa? Nah, kalau pernah lihat ada hantu Cina seperti ini, ya. Di Amerika ada film-film yang serem, itu film zombie. Iya. Oke, cukup. Mon. Woi, udah. Mon. Udah, terlalu bersemangat. Di Indonesia yang terkenal mungkin Suster Ngesot ya. Ya, oke lah, seperti itulah. Iya. Sekarang kita akan bermain dengan seorang yang punya kredibilitas untuk mengatakan bahwa itu benar atau enggak sih. Itu sebenarnya rekayasa Hollywood atau bukan sih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Wijayanto. Lo mau ngerjain dia? Ya. Saya hitam putih itu 3 tahun, ya. Mau ngerjain Pak Ustadz aja, dibalik terus sama dia. Iya. Bahkan kemarin mau ngundang Pak Ustadz Wijayanto ke hitam putih, acara gue di drop. Iya. Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Soalnya dia tidak pernah hitam putih ngundang saya kecuali Ramadan. Kemarin bukan Ramadan ngundang saya, itu kualat itu akhirnya. Oke, Pak Ustadz, ini sekedar bercanda aja. Iya. Bercanda aja. Jadi kita punya 3 buah amplop. Iya. Masing-masing di dalam amplop ini ada perintah sederhana. Iya. Yaitu antara diam saja atau memeragakan makhluk-makhluk yang menyeramkan. Bebas, versinya nggak usah versi yang beneran. Kalau yang peragaan yang makhluk menyeramkan sudah ada wakilnya, sudah cukup. Ya, kalau itu kami nggak berani juga. Iya. Kayak gitu. Nah, ada 3 amplop, jadi buat Emon 1, buat Jiban 1, dan buat Pak Ustadz 1. Iya. Biar adil, saya mempersilahkan Anda pilih 1 amplop untuk Anda dulu yang mana. Nomor 1, 2 atau 3? Iya, 2 lah. Nomor 2. Bagus itu tengah-tengah, tidak Bagus terlalu nomor 1, tidak terlalu 3. Iya, pasti kalau tidak terlalu 1, tidak terlalu 3, pasti 2. Iya. Boleh pinjam tangannya? Jangan dibuka dulu. Kosong. Buat Emon yang mana? Emon 3. Emon 3. Dan buat saya artinya? Iya. Nomor 1. 1. Ya. Siapapun yang beruntung boleh memeragakan makhluk mengerikan versi masing-masing. Mungkin versi masa kecilnya ya. Oke, mungkin dibuka dulu dari Emon. Atau dibuka dulu dari saya. Saya diam saja. Diam saja. Iya. Itu Emon? diam. Wah, lu Emon diam saja. Walat. Mungkin kertasnya diam saja juga. Pak Ustadz silakan Boleh dibuka. tukar nggak? Tadi tukernya. Anda yang menentukan, Anda yang memilih amplopnya. Kasih lihat ke semua. Nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Suruh diem kok ngomong. Diem aja. Yang diam saja saya. Yang diam saja Emon. Ya. Anda silakan. Saya acting, dia serem. Ya. Tulisannya adalah biar adil, saya yang acting, dia yang serem. acting seram. Iya, acting Iya. serem. Ya. Lumayan. Kalau boleh, silakan diperagakan. Saya nggak usah acting aja, ngeliat ini serem. Udah. Bukan acting ketakutan. Biasanya
personifikasi dari orang yang, mohon maaf, yang tuyul, yang itu adalah yang gundul-gundul, yang gitu. Yang bodak-bodak gitu. Nggak, saya bingung. Kan kalau kali ini saya diem aja yang ngerjain dia. Kenapa gue yang disepet mulu tuh? Iya, kena juga ya? Iya. Iya. Oke, Anda sudah memilih. Oke. Mendapatkan tugas acting serem, silakan. Yang serem tuh versi Anda mungkin sedang bercanda dengan anak kecil, itu seperti apa sih? Boleh nggak? Jadi kita bisa melihat sisi lain Anda. Silakan. Nggak enak. Kita kalau serem-serem tuh yang bukan saya, gitu nggak enak banget. Jadi kayak gini-gini kan. Itu bukan serem, Ustaz. Itu lebih menyeramkan bagi saya daripada yang lain. Oh iya, benar. Oke, mungkin boleh diperagakan sama. Udah itu tadi. Itu serem itu. Iya, karena yang itu jelas belum ada obatnya. Kalau yang lain-lain kan itu. Ya, mohon maaf. Ini bisa dihayati kalau punya pasangan sih. Kalau nggak punya ya susah. Itu hanya. Gue lagi. Yang jelas saya takut sudah ini. Sudah pastikan saya takut. Karena wajah saya sudah lebih jarang salah undang saya. Kalau saya bagi orang itu selalu senyum kepada saya, jarang orang bikin serem pada saya. Jadi saya biasa yang menggembirakan, nggak pernah yang menakutkan. Itu bedanya saya dengan Bang Deddy di situ ya. Mungkin sebenarnya memang bukan kertasnya serem, bukan untuk Pak Ustadz. Kita coba sekali lagi. Kalau mungkin tadi kebetulan. Oke. Tadi kebetulan silakan Emon. Jadi kita persilakan Emon. Sekali lagi Master. Dia sekali lagi. Sekali lagi. Mungkin tadi kebetulan. Mungkin sebenarnya harusnya seramnya ke Emon mungkin. Oh iya. Jadi kita akan coba lagi. Tadi pilih nomor 2 ya. Mungkin kertas seramnya tetap di nomor 2. Mungkin dipindah sama Emon. Saya juga sekarang nggak tahu. Sebetulnya saya bisa sih seperti itu. Cuman biar aktingnya bagus saja tetap saya bikin itu. Oke. 1, 2, dan 3. Nomor 1 lah ya. Sekarang nomor 1. Yakin? Yakin. Tapi harus dipraktekkan ya? Iya, insyaallah. Nomor 1 boleh bikin tangannya? Saya tahu pasti suruh acting lagi. Kalau 2 kali berturut-turut bukan kebetulan mungkin. Iya. Artinya 1 dan 2 buat. Atau langsung aja dibuka? Isinya adalah. Saya sebenarnya mau milih 2, cuman nggak seru lah kalau saya 2. Iya, kembali Anda. Saya diam saja. Dan Emon, diam saja. Iya. Sudah 2 kali berturut-turut? Iya. Mungkin sudah saatnya. Saya nggak berani sih Master. Takut kualat. Ya, saya berani aja udah kualat deh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Jayanto. Kami Jiban dan Emon. Jadi maksudnya ngerjain tapi takut kualat. Jadi saya bisa juga kerjain tapi pakai ilmu yang lain sih sebetulnya. Kita menjauh dulu. Cuman nggak enak. Diserahkan kepada Master aja. Oke, gimana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan agak. Ya, tapi oke. So far is good. Saya senang ini semuanya dan itu tadi permainan cukup bagus. Kalau saya menggantikan Mas Indro sebetulnya bisa sih sudah cuma komentar seperti itu. Oh curhat. Iya nanti saya undang ke situ. Iya. Acaranya udah nggak ada kok. Oke, sukses lah pokoknya sukses ini. Saya nggak suka dengan kertas ini. Silahkan. Baik Ustadz Wijayanto. Nah, saya punya sesuatu nih untuk Anda semua di segmen setelah ini. Tapi Ustadz mau nonton dulu seperti apa. Nanti kita akan undang Ustadz lagi untuk memberikan pesan-pesannya buat kita. Tapi kita akan lihat sesuatu dulu setelah yang ini. Apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Hitam. Saya tadi berjanji bahwa saya hari ini di segmen ini akan menunjukkan sesuatu yang aneh. Dan oleh karena itu... Maaf, anehnya kenapa ke saya ya? Maksudnya sana tapi nembus ke belakang. Oh iya, tapi berarti bukan saya. Bukan. Masa Raisa dibilang aneh? Raimu. Kenapa? Karena begini, belakangan ini beredar banyak berita. Gue garuk. Enggak, Master ngomong aja. Oh iya, belakangan ini beredar banyak berita. Apalagi berita tentang saya belakangan ini banyak banget. Yang mana? Oh, banyak dong. Dia terkenal banget sih pada beritanya. Kita waktu dekat gak ada beritanya. Emang saya kurang terkenal ya? Iya juga ya benar. Atau sama Titi Rajo Bintang ada beritanya. Sama siapa ada berita? Sama saya nggak ada ya? Keluarga saya aja nggak tahu kalau kita sempat pacaran. Tunggu. Jangankan keluarga lu, gua aja kagak tahu. Tuh kan
Tapi berita ini lebih heboh dari itu. Kenapa? Karena ada berita bahwa ada seseorang yang bisa menikah dengan jin. Bagus nggak kesini jinnya ya kan? Menikah dengan jin. Jadi dia menikah, ini seorang wanita. Katanya dia, pengakuannya menikah dengan jin. Wow. Menikah dengan orang aja ribet, gimana nikah dengan jin? Nah Kan? Seperti apa itu menikah dengan jin? Ini yang mau kita tahu kayak apa. Dan ini kita akan undang langsung ke sini. Kita mau tanya-tanya. Bener nih nikah sama jin. Ini adalah Mbak Yu, Mbak Yu, dan dan Ki Kusumo. oh jinnya tuh Ki Kusumo. Hey. Ini kita nanya Kan saya bilang ini orang menikah dengan jin. Ini adalah Mbak Yu dan Ki Kusumo loh berarti. Bukan dia Oh, jinnya. bintang tamunya. Oke. Ini Mbak Yu dan Ki Kusumo. Oh, Mbak Yu. Halo, ayo. Masa begini dibilang jin? Kan tadi menikah dengan jin. Siapa? Mbak Yu dan Ki Kusumo. Oh, berarti kan Mbak Yu dan Ki Kusumo. Bener dong. Silakan duduk. Silakan Ayo. duduk. Nah, mereka berdua ini adalah sama-sama ketinggian kayak gitu. paranormal, ketinggian ya, Pak? ketinggian. Maklum. Oke. Ayo. Biasa-biasa. Ayo. Kalau ada apa-apa silakan. Dudukin dulu, Bu. Cepat, Bu, dudukin dulu. Cepat, dudukin dulu. Cepat, Bu. Gini lagi. Lagi Mas. Oke lah. Kerja keras. Minggir. Udah kasihan kamu. Udah singgah sana saya di sini ya. Ribut banget nih acara. Oke. Sampai di mana saya tadi, Ki? Sampai tadi. Oh, bener. Kursi, oke. Ki, Ya. saya mau narik Mbaknya ke sini, tapi kayaknya akan memakan tenaga yang banyak. Jadi, ya. Jadi, Bayu, menurut Bayu, menikahi Dinikahin. Oh, dinikahin secara paksa nggak, Bu? Dinikahi oleh jin. Jinnya berbentuk ular. Katanya, itu bener. Benar saya ngalami sendiri dalam kehidupan saya. Itu jarak sekitar umur 33 tahun saya menjalani kehidupan seperti itu. Sampai sekarang saya menjalani itu. Itu ada buktinya, ada foto selfie mungkin sama jin. Kalau untuk perkawinan sendiri nggak ada. Cuman saya menjalani dalam kehidupan saya tiap hari itu emang dia dampingi saya terus. Dalam segala hal dia ada di samping saya. Tuh kan ada di samping. Bukan saya loh. Enak aja. Bukan saya. Kata dia ada di samping saya. Setiap hari. Dia sampingnya lebih ke saya mukanya, ya benar. Ada di samping saya. Gitu. Samping saya dia. Gak mungkin lo orang dibotak-batik begitu masuk jin. Oh iya benar. Coba kita kasih lihat foto dulu. Ini katanya ini adalah pengakuan Mbak Yu saat ketemu dengan jin ular tersebut ya. Ada fotonya nih. Coba kita lihat. Ini adalah foto Mbak Yu ketika dengan jin ular katanya. Nah, agak kurang jelas nih fotonya, tapi Anda mungkin bisa memperhatikan. Ini lagi ritual dengan jin. Dan katanya dinikahinya, maaf itu Ki Kusumonya di mana? Hei. Bukan Jin, saya. jin. Kenapa sih Mas selalu menganggap Ki Kusumo tuh jin? Kenapa? SBT. Jangan bilang jin dong. Gimana Mbak Yu ceritanya Mbak Yu? Jadi gini, keluarga besar saya itu kan memang 90% semua paranormal semua. Dalam kehidupan saya nggak pernah memimpikan saya menjadi seorang paranormal atau apapun. Yang penting waktu dalam pemikiran saya sekolah, bekerja, punya usaha. Tapi karena kakek saya pernah bilang, ujungnya kamu tuh bukan jadi pengusaha, tapi jadi paranormal. Itu camkan dalam pemikiran kamu. Dan sekian tahun setelah saya menjalani semua usaha, ujungnya saya sekarang memang jadi paranormal. Dan mendampingi saya dari kecil itu memang seorang ular. Ular yang wujudnya benar-benar ular. Ular beneran? Bener ular. Dan ada beberapa orang pun bisa melihat itu. Gitu loh. Kalau katakan saya mendambakan hal seperti ini, nggak pernah mendambakan. Saya kepengen realita dalam kehidupan Nah, pada saya. saat nikah dengan ular tuh gimana nikahnya? Ya seperti Itu siluman ular putih beda. Hei. Ularnya gimana nikahnya? jadi gini, antara nyata dan enggak tuh ada di samping saya. Tuh, kan gue lagi, kan ijab ularnya. kabul ataupun dia ada. Ijab kabul? Iya.
Tapi dia bersalaman dengan bapak saya. Almarhum bapak saya. Ularnya bersama dengan almarhum bapak itu. Iya. Nah, Dia pakai bapak ularnya di mana? Hei. Kan ijab kabul harus ada orang tuanya dua-duanya. Kok kayaknya lo emosi banget sih, Master? Ini cuma ular doang yang kawin, kenapa lo emosi sih? Iya juga ya. Maaf, boleh tahu ular apa? Dia nggak bisa dikatakan ular apa, tapi dia emang ular emas. Ular emas. Itu memang dari turun temurun emang dia dampingi saya. Kalau Ki ular apa Ki? Ular. Saya bukan ular. Oh iya, Saya punya tapi saya simpen. oh iya, itu ular kadut nih. Kalau Ki Kusumo, maaf. Saya mohon maaf dengan Ki Kusumo, takutnya nanti saya disalahpahami lagi. Acara ini banyak salah paham banget soalnya kalau nggak ditonton baik-baik ya. Bener ngomong aja salah ya, kan Ya, lagi salah ngomong. Ki, maaf saya mohon maaf, Kiki itu bukan ular, Kiki itu buaya. Oh iya. Ini ular emas, Bayu kan ular emas. Tadi Master nanya, segede apa sih ular ularnya Ki Kusumo? Ularnya. Sini kan? Lo kan kesini. Segede buaya. Segede apa ularnya Bayu? Dia fleksibel, kadang-kadang dia menyerupai ular yang sangat besar Fleksibel. banget. Fleksibel. Tapi kadang-kadang dia Bisa besar, bisa kecil. Sama dong. Ular emasnya loh, Bu. Ular emasnya. mungkin ada sebagian yang bisa ngeliat pun bisa gitu loh. Iya. Kalau sebagian yang bisa ngeliat pun ada gitu loh. Oke, dia kenapa merinding bilang bisa besar, bisa kecil? Bayu tuh meraktikannya bisa besar, bisa kecil. Konotasi ular emasnya, maksudnya saya kebayangkan ular emas itu. Emasnya. Iya. Nah itu Mbak Yu punya keturunan nggak dari Kok jauh sih? Kalaupun saya menikah dengan ular itu, bukan berarti saya harus punya anak dari ular itu. Tapi ular itu mendampingi saya terus sampai sekarang pun. Sampai saya duduk di sini pun dia ada di samping saya. Tuh kan, gue lagi kan. Nah Ki, gimana nih Ki? Tanggapan? Apa pernah tahu kasus yang sama? Apakah Di Indonesia itu memang kalau kita cerita tentang perkawinan manusia dengan jin itu bukan hal baru. Sudah sering kali terjadi, hanya memang ada yang terekspos dan ada yang tidak terekspos. Cerita tentang buaya, ular atau makhluk melata lain yang menikahi manusia itu bukan pertama kali, dari sejak zaman dulu memang ada. Mungkin sebagian orang percaya, sebagian orang tidak. Tetapi yang jelas alam kita memang berdampingan dengan alam X yang tidak kelihatan mata. Dan keberadaan mereka memang benar-benar ada. Gitu. Jadi kalau kembali ke cerita zaman dulu, ada cerita Jakataru. Itu juga sebetulnya perkawinannya bukan antara manusia dengan manusia, tapi dengan peri yang mandi di sungai. Iya. Mandi di apa? Danau. Salah satunya saya yang mandi di situ. Oh iya, saya lihat waktu itu ya. Saya mandi di situ. Saya Jakataru itu saya lihat. Oh, pantesan saya ngundurin diri waktu ada Jakataru. Iya, betul. Itu ketika menikah dengan ular tuh apa bisa milih gitu dengan ular atau dengan serigala, dengan Tidak bisa. kelinci? Karena dalam kehidupan saya nggak pernah memimpikan untuk menikah dengan ular pun saya nggak pernah mimpi gitu loh. Saya kepengen secara logis saja dalam kehidupan saya. Iya. Cuman karena emang jalan hidupnya saya harus mengalami seperti ini, pilihan hidup saya seperti ini, ya saya jalani seikhlasnya. Karena semuanya saya yakin semua karena kuasa Allah gitu loh. Semua terjadi dalam kehidupan saya karena kuasa Allah. Nah, Ki pernah lihat nggak ada manusia menikah dengan, pernah lihat mata kepala sendiri kan, maaf nih ya kan kalau kita bicara tentang ilmiah ya, harus ada, katanya kalau zaman sekarang no picture hoax gitu kan. Kalau nggak ada fotonya berarti belum tentu gitu kan. Bohong. Kan namanya sekarang selfie gitu kan. Apakah Ki Kusumo pernah melihat seseorang menikah dengan siluman, misalnya siluman ular, siluman? Jadi balik lagi. Jangankan manusia dengan makhluk lain ya. Manusia dengan manusia aja saya nonton live itu nggak pernah. Bukan nikahnya. Bukan waktu. Pertanyaannya ganti. Mungkin kalau ini kan bicara soal nikah kan secara live dia nggak pernah nonton. Saya mau nanya, Ki Kusumo pernah nggak nyomblangi manusia dengan ular? Nah, iya itu benar. Nggak pernah. Saya takut ular. Pantesan nggak ada ular ya kan? Tapi kalau misalnya prosesnya sendiri belum pernah lihat berarti ya? Belum pernah lihat. Belum pernah lihat, oke. Nah terus Mbak Yu, apa nih setelah katanya kan konon kabarnya 7 tahun menikah dengan ular ya? 7 tahun menikah dengan ular. Betah, saya aja 7 tahun nggak betah dengan istri saya. Dibetah-betahin. Dibetah-betahin ya? Dia ngomong orang Kita nggak bisa milih loh. Dalam kehidupan saya nggak bisa milih nggak ada sekarang ini gitu loh. Katakan saya bilang kepengen milih yang lain, kalau bisa milih yang lain gitu loh. Tapi kondisi saya memang harus menghadapi kayak gini, yang harus saya jalani dalam kehidupan saya. Nggak bisa saya lepas gitu aja gitu loh. Itu Mungkin ini jomblo nih sekarang. Mungkin kalau ada pilihan ular sama buaya lebih pilih mana Mbak Yu? Ular aja lah. Kenapa kok lebih pilih ular? Kan buaya kan? Bukan muka aduh kak. Nah, ritualnya apa tuh? 7 tahun tuh ritualnya apa?
saya nggak pernah jalani ritual gitu. Jadi gini, ada saat-saat tertentu seperti Jumat Pahing atau Selasa Kliwon tuh emang saya harus kembali ke daerah saya di Jawa Tengah untuk melakukan ritual. Itu pun nggak harus wajib, cuman saya menjalani tiap 7 kali. Tiap 7 berhenti, tiap 7 berhenti. Tiap hari Jumat Pahing, tiap Selasa Kliwon. Nah, itu ritual-ritual tertentu nggak harus saya lakukan, tapi memang kebutuhan saya untuk melakukan dan Anda itu. katanya berendam di sungai. Iya, betul. Di sungai dari jam 2 sampai jam 4 pagi. Iya, betul. Itu apa nggak kanyut sama air Anda? Dia Pokoknya kan keren bisa aja lah Anda pokoknya. jaga sendiri, Pak. Dia jaga sendiri nggak bakal anyut. Di sungai loh, Dia bahaya. nggak bakal anyut. Itu kan di tengah hutan. Posisi di tengah hutan itu lampu cuma minim sekali. Kita jalan tuh harus jalan jauh. Di situ memang sangat-sangat gelap. Jadi saya melakukan meditasi di situ memang sangat-sangat sepi dan memang Sendirian? sama saudara saya, biasanya sama kakek saya. Tapi itu pun saya lakukan di saat-saat tertentu aja gitu loh. Saya tahu ular itu ada, tapi saya kepengen kadang sebagai manusia, saya kepengen tolong buktikan kamu ada di depan mata saya asli gitu loh. Jangan cuma dampingi selewat. Dan kadang-kadang dia ngasih bisikan pun lewat cara-cara tertentu. Sebagai manusia saya kepengen normal lah sebagai manusia gitu loh. Tapi saya menjalani ini, saya syukuri juga karena Tuhan punya rencana lain dalam kehidupan saya seperti ini. Kalau di sungai ularnya keluar. Iya, ada fotonya, ada yang keluar. Oh. Iya. Tuh dia kalau dingin keluar. Hei, ular ini ular emas, Pak. Iya ular. Kenapa sih kalau ular selalu ke Kiku semua? Kenapa sih? Ada apa sih dengan ular Kiku semua? Maksudnya kirain punya peliharaan ular. Kira punya peliharaan ular. Ini guys. sama-sama bisa besar, bisa Bisa kecil. kecil. Oke. Dan Mbak Ayu ini katanya pernah meramal hubungan cinta beberapa artis dan meramal kehidupan beberapa artis. Coba kasih lihat VT-nya dulu. Tayangan berikut ini. Iya. Saya lihat dari mana. Ramalan artis terbaru Mbak Yu, Raffi dan Wanda Hamidah pacaran. Ramalan artis terbaru Mbak Yu Raffi Ramalan yang Mbak Yu yang terbaru, Raffi Wanda Hamidah pacaran. Itu yang dulu tuh. pacaran. Yang dulu. Yang dulu ya Mbak Yu ya? Pertengahan 2013 Ariel Noah diramalkan akan sakit. Sakit apa kan dia nggak sakit, Mbak? Itu ramalan dulu tuh. Jadi ada salah satu media yang emang saya ngomong A tapi kok jadinya lain gitu loh. Beda. Jadi saya sempat protes waktu saya ngomongnya apa kok jadinya lain. Padahal apa yang diomongin pada saat itu? Saya bilang gini, semua judul semua ada yang ngatur semuanya. Tapi dalam hubungan Raffi Ahmad atau siapa Ariel itu memang konotasi Ariel itu memang diserang banyak orang. Tapi bukan seperti jatuh keras langsung sakit itu enggak. Tapi memang banyak pro dan kontra antara Ariel soal Ariel itu memang pro dan kontra. Tapi enggak tuh begitu di media kok di printer seperti itu. Ada beberapa perkataan saya enggak sesuai dengan pemikiran saya. Saya sempat protes tapi apa saya nggak punya kemampuan untuk protes kan dah. Anda nggak minta tolong dengan jin ular? Lain jalurnya. Oh, jalurnya lain. Bayu juga meramalkan hubungan antara Nia dan Nia Daniati dan sahabat Master Dedi, Farhad Abbas. Oh ya sahabat ya. Deo, teman baik banget. Iya sahabat, Nia keren banget. Daniati dan Farhad Abbas. Apa ramalannya tentang? Waktu itu memang udah lama sih kasus itu sebenarnya ya. Jadi Farhad sama Nia sebenarnya udah lama banget bermasalah. Cuman jedernya aja baru-baru sekarang ini. Dan saya juga nggak meramalkan cuma Nia dan sama Farhad aja. Jadi alam pun saya juga ramah. Sempat yang seperti lumpur lapindo waktu sebelum ada lumpur saya udah ngomong. Tanah ambles pun waktu di salah satu stasiun swasta saya juga pernah ngomong. Banyak tanah ambles. Jawa nanti juga akan nggak ada batasnya kan. Jawa juga akan ambles gitu. Jangankan di Jawa, depan rumah saya tanahnya aja juga keluar. Emang udah kemarin keluar. jatuh deh. Betul. Terus katanya Anda tuh sebenarnya sebenarnya secara profesi adalah seorang desain interior. Iya betul. Desain interior. Iya, betul. Oh, jadi bangun interior rumah. Jadi gini, dalam cita-cita saya waktu kecil, saya kepengen menjadi seorang desain interior itu benar-benar saya jalani sampai saya punya usaha. Tapi ujungnya kan dari omongan kakek saya, percuma kamu jadi bos, percuma kamu jadi pengusaha, karena ujungnya kamu jadi paranormal. Oke. Mentok lagi ke Anda saya kan tuh. mengatakan bahwa Anda bertemu dengan siluman ular dan Ya, sebagainya. Anda pernah bertemu dengan misalnya tanya dengan ustadz atau kiai? Pernah? Ya karena kakek saya sendiri juga ada, ya Ustaz, saya tanya dengan diri sendiri, ada apa dengan saya gitu loh. Oke. Pernah bertemu dengan psikolog mungkin? Oh nggak perlu, kenapa harus perlu? Nggak perlu. Maksudnya kan mungkin siapa tahu misalnya Anda kan bisa aja nih kita nggak tahu apakah misalnya ini benar atau tidak gitu. Menurut saya nggak perlu hal kayak gitu, karena saya merasa apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan udah cukup untuk. Oh jadi Anda yakin ya? Yakin. Yakin bahwa itu Sangat ada yakin. ya? Oh. Karena di agama saya sendiri juga
mengatakan kan dunia gaib itu ada di sekitar kita. Betul. Berarti kita nggak bisa mengatakan tidak, memang saya juga jalan. Nah, maksud saya kan kalau misalnya saya sebagai dari psikologi, kalau misalnya ada orang merasa sesuatu kan kita bisa ke psikolog dulu nanya benar apa tidak dan sebagainya. Kalau secara ini Ki Kusumo aja sering ketemu psikolog loh. Kenapa Mas? Kenapa? Karena apa? Ini apa namanya? Ini nggak tayang kok, cuma kita aja yang tahu. Nggak tayang. Ini kita tahu. Sering ketemu psikolog. Katanya kurang kuat di ranjang. Ngapain maksudnya bangunnya suka susah bangun tidur? Maksudnya bangun dari ranjang tuh suka telat gitu loh. Bangun telat gitu, susah bangun tidur ya. Susah bangun tidur ya benar. Gimana kita tanggapannya gitu semua ya? Ya jadi balik lagi bahwa pertama memang kita hidup di tempat yang ada alam nyata dan ada alam gaib. Benar itu ada. Nah, perkawinan antara manusia dan jin juga bukan baru pertama kali, itu udah beberapa kali. Sebelumnya sudah banyak. Kalau saya ditanya ya apa enggak, nanti saya ngobrol lebih jauh. Tetapi yang jelas kalau secara umum perkawinan manusia dan jin itu ada dan beberapa kali terjadi. Mungkin nggak tahu teman-teman lihat apa enggak, tapi dulu juga pernah ada yang di daerah di Jawa yang juga kasusnya sama dengan ular. Anaknya memang seperti ular. Jadi badannya orang, tangannya orang, kakinya bersisik. Kemudian pernah lagi ada yang mungkin kita pernah dengar yang itu pangeran yang bulunya banyak, itu ya? yang sama Gondoruo itu yang bulunya banyak kemana-mana. Ada lagi yang orang juga yang tumbuh tangannya panjang-panjang. Ini sama apa namanya? Maaf Pak, tangan sama kukunya. Mungkin sering manikur mungkin. Dia salah tadi, tangannya panjang, tangan panjang gini. Iya, panjang-panjang tangan. Jadi memang kejadian begitu kembali lagi bahwa bukan pertama kali. Kalau saya dikatakan ada atau tidak, ada. Tapi kalau untuk kasus Ibu ini mungkin saya harus ngobrol harus lebih jauh. diteliti lagi gitu ya Ki. Oke Ki, terima kasih banyak Ki. Wah, luar biasa Ki datang ke sini. Kok terima kasih aja sih? Terima kasih Pak Yul, thank you. Ya balik-balik lagi pasti saya balikan kepada Anda semua karena saya di sini hanya sebagai mediator saja. Anda percaya atau tidak itu balik-balik lagi kepada Anda sendiri ya. Kita akan lanjut lagi dengan sesuatu yang lebih seru lagi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sekarang ada Ustadz Wijayanto di samping kanan saya. Dan untuk Anda yang ada di rumah, Anda boleh bertanya langsung pada Ustadz dengan menggunakan Twitter Anda. Kameranya mana ini? Di hashtag Tanya Ustadz. Jadi hashtagnya adalah Tanya Ustadz. Kirimkan pertanyaan Anda ke @hitamputih_T7. Baik Ustadz, saya mau cerita. Tadi itu ada Mbak Yu. Mbak Yu itu katanya menikah dengan jin ular. Terus nikahnya pakai ijab kabul. Tapi wujudnya nggak pernah ada. Iya. Tapi nikah ya? Tapi nikah katanya. Nikah. Saya tanya ada yang nggak nikah, ada juga. Nikah tapi gagal juga ada juga. Yang mana? Ini orang sama orang atau orang sama jin? Orang sama orang itu mubadir karena ada alat nggak ada manfaat. Maksudnya lebih kemana tuh Pak Ustadz? Nggak ada teman-teman. Oh teman, tapi kita nggak kenal kan ya? Teman-teman. Oh nggak kenal kan? Iyalah, kita nggak kenal, iya. Iya. Nggak mungkin kita kenal lah. Iya sih, tapi memang benar alat saya sekarang nggak ada manfaatnya. Maksudnya alat sulap ya Pak? Alat sulap, udah nggak ada manfaatnya kan Pak? Beneknya udah iya, selesai. Kakak, sekarang Bapak host ya? Bagaimana Ustadz? Tanggapan seorang Ustadz? Silakan. Pertama kalau nikah dengan ular, saya pikir kalau yang terjadi di Jogja adalah nikah dengan ada buaya. Karena bapaknya namanya Ayah, jadi suaminya jadi buaya. Jadi buaya. Tapi kalau itu nikah Pak Ustadz? Nikah. Ya. Kalau dengan jin ular? Dengan jin, pertama saya akan dekati dari berbagai perspektif supaya ada... Ini masalahnya kadang-kadang ada dalam dunia abu-abu, ada kriteria. Bahwa yang nggak boleh nikah jelas adalah nikah dengan wanita. Kalau laki-laki nggak boleh nikah dengan wanita sekantor, itu jelas nggak boleh. Iyalah banyak, sekantor banyak. Iya maksimal 4, jangan sekantor dinikahi semua. Ya. Itu jelas nggak boleh. Serius nggak boleh. Iya, untung Raisa sabar ya Pak Ustadz. Betul, nikah. Apalagi kalau nikahi orang yang masih kuliah, ya, jangan. Benar-benar jangan sekantor ya, banyak soalnya. Nunggu sampai pulang, masih kuliah masa di ini. Iya.
Jadi jangan nikahi orang yang masih kuliah. Nah, jadi Pak Ustadz Kita kapan bahas jin ulang? Jin itu ada, karena di zaman Rasulullah juga ada jin. Jin itu ada dua, ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Itu. Tepatnya kalau pakai geser ya jin yang baik dan jin yang jahat. Oke. Karena itu. Karena jahat itu simbolisasinya kiri. Di mana-mana jahat itu kiri, Iya, kalau yang baik itu kanan. Iya benar. Maka kalau orang kata baik itu begini, nggak mungkin. Iya. Baik kok gini nggak mungkin. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Nggak mungkin, lu terima aja sih, Master. Iya, jadi prinsipnya adalah jin ini keberadaannya ada, tetapi jin ini ada yang positif, ada yang negatif. Manusia sendiri ada dua godaan. Ada namanya lamatul malaik dan lamatul syaiton. Ada godaan dari malaikat yang sifatnya kepada nur. Nur itu cahaya. Maka orang sudah menghidupkan nurani. Nur aini, cahaya mata. Nurani, jangan pakai bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa jadi nuroni. Nah, nuroni jadi niduri. Jadi nuroni, niduri. Jadi nggak pas. Tanya Nuk ya, Oh, iya, nuroni. Dia sering malah. Oh iya. Nurani, iya. Yang ke kiri itu nar. Jadi satu akar kata ada nur, ada nar. Kalau nur itu cahaya, nar itu api. Kalau cahaya menuju kebaikan, kalau nar itu menuju neraka, kejahatan. Oh, Jadi yang benar. positif adalah Kata nur. positif itu Ya. yang ada di kanan ya, Nah, Pak Ustadz. yang- Nah, ya benar. Gue kesini gimana sih? Ini Karena perlu- kan harus ada contohnya, Mas. Iya. Nanti bisa muter gue sih. Iya. Tuhan menciptakan jin, Maaf, jinnya kenapa saya ya? setan. Ya. Mata-mata untuk beribadah. Jadi ada orang yang baik, ada orang jelek pasti. Ya. Jadi pernikahan itu tentu kalau kita bicara satu tentang keberadaannya silahkan saja, tetapi syariat tidak membolehkan karena tidak boleh ada pernikahan. Kita bicara masalah itu. Nikah itu harus ada dohir. Jangankan nikah dengan orang makhluk halus, kepada yang manusia biasa saja itu ada aturannya, ada ijab kabulnya, ada yang nampak, bahkan nikah pakai telepon nggak bisa. Iya, Oke. Tapi Ustadz gini, kalau berarti kan dari kata Ustadz bahwa pertama dia Jin itu ada. Jin itu ada. Ada, Tapi apakah menikah dengan jin itu ada atau Ustadz ada Yang jelas secara syariat tidak bisa kita legitimasi. Karena nanti ada alam untuk menjelaskan, mohon maaf ini harus stepnya agak komprehensif, agak complicated. Jadi complicated. tahu. Ngejelimet toh, ngejelimet. Ngejelimet rumit. Iya. Ngebrukus gitu kan. Iya, karena kebetulan kadang-kadang orang cantik-cantik belum tentu tahu bahasa-bahasa gitu. Iya, benar. Mosok. Iya, ada suaminya di kantor, cepat pulang, ngapa kita kedatangan densus, ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Jadi, sensus, Jin, Pak. Pak Ustadz, jin. ya, Ya, ini jin, masalah jin, jin. jin. Bukan masalah sensus penduduk. Ya, benar. bukan. Artinya ada alam yang namanya alam basar, alam seperti ini kelihatan. Tadi ada alam misal. Alam misal itu adalah belum tentu kita sebut sebagai makhluk gaib, tetapi nggak bisa nampak. Contohnya aliran listrik itu nggak kelihatan, virus itu nggak kelihatan. Tapi maksud saya gini, apakah pernikahannya itu sendiri Tidak bisa. Tidak bisa ya, Tidak berarti bisa. Karena tadi tidak bilang ada ada ya. ijab kabulnya juga ya. Iya. Tadi Berarti kan sebenarnya bilang. tidak, kalau secara di agama sendiri tidak ada itu ya. Ya, tidak ada. Dalam agama tidak ada. Dan kalau itu ada tentu karena ditegaskan dalam ini kita rujuknya pada Quran kata hadis saja. Karena Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu host. Hei. Enggak, yang biasa bohong nggak mungkin Nabi. Nabi itu kalau ngomong pasti benar. Itu. Kalau host, Pak. Kalau Host saya kadang-kadang ngomong bohong. biasanya jadi masalah terus. Iya, benar. Iya. Bener aja salah, Pak. Apalagi Iya, salah. iya. Apalagi cara ngundang aja salah, apalagi cara ngundang. Ya. Jadi bahwa tadi gimana sampai di mana? Nggak tahu. Sampai jin. Sampai jin. Sampai jin itu. Masalah jinnya kayaknya belum terpecahkan. Intinya adalah jinnya ada, tapi Ada. pernikahan itu sebenarnya tidak Tidak bisa, ada. tidak legitimate. Bahwa ada. mau orang pakai bantuan jin ada. Dulu zaman Nabi Sulaiman ketika mau membangun satu perlu jin. Jin itu jin, janan itu sesuatu yang belum jelas. Maka Tampak nyata gitu ya. tidak nyata, masih gray area tadi. Oke. Maka perut ketika hamil ada janin dari kata jin. Karena janin itu tidak diketahui. Mungkin tahu laki perempuannya, tapi nggak tahu nanti jadi bodak atau enggak kan nggak ngerti. Nah, Masih
Maksudnya setelah lahir, setelah lahir. Terima kasih banyak Ustadz hadir di sini ya. Terima kasih ya. Setelah lahir kan ya? Belum tentu diundang lagi juga. Karena dari janin kita nggak pernah tahu. Udah jelas. Pertanyaannya udah dijawab. Dia panjang kalau nggak ntar gue terus dikata-katain. Saya boleh nanya ke Master ya? Yeah. Kalau secara psikologis sendiri gimana Master? Oke. Kalau secara psikologis sebenarnya kan segala sesuatu harus diteliti dulu. Yeah. Jadi pengertiannya bahwa kita terlepas dari soal agama ya. Maksudnya di agama jin itu ada. Tapi kan kalau di jin itu ada, berarti orang bisa menganggap karena jin itu ada, dia tersugesti untuk menganggap sesuatu itu jin. Sama seperti Fata Morgana. Dia di gurun pasir, aus, karena dia tahu minum itu ada, dia bisa ngeliat ada danau, padahal nggak ada. Berarti kita lepas dulu ada atau tidak adanya jin. Nah, secara psikologis, kemungkinan bisa bahwa orang ini delusional. Saya rasa Ustaz juga ngerti. Apalagi kalau seorang, wah saya ini bisa ngeramal, saya ini bisa begini. Akhirnya dia terdelusi melihat sosok yang padahal hanya ada di pikirannya saja. Jadi itu halusinasi itu ya? Kayak ini yang tadi cantik tapi bodoh itu yang ini. Jadi bisa jadi halusinasi gitu. Betul. Saya rasa Ustadz juga ngerti. Bisa karena kadang-kadang bisa karena sugesti, bisa karena ada orang itu gini aja. Garis tangan itu bisa mencerminkan psikologisnya misalnya. Itu bukan masalah bantuan jin, tetapi saya saja bisa kalau untuk nebak-nebak tentang karakter seseorang dari garis tangan. Jadi akhirnya makanya tadi kan saya tanya apakah pernah ke psikolog, bukan maksudnya menghina sama sekali. Tapi kan Bayu bilang saya nggak pernah mau ke psikolog dan nggak perlu. Betul. Nah sama seperti kalau saya merasa bahwa tangan saya sakit nih, kan bisa dua nih. Memang saya begini. Tapi kalau saya ke dokter kan saya bisa ngecek dulu benar apa tidaknya gitu. Jadi maksudnya itu adalah untuk pengecekan, bukan dengan tujuan menghina atau apapun gitu. Tapi itu ada pengecekan. Dan itu ada, tapi juga psikosomatis bisa. Nah, artinya sesuatu itu. Jadi saya cerita singkat karena mohon maaf karena harus break. Tapi ada orang yang kehausan minum, setelah minum ternyata ada anak katak. Begitu ada anak katak maka dia berpikir dia jadi sakit. Wah ini kataknya udah terminum begitu, nanti akan besar suaranya kungkong kayak luar biasa. Diperiksa apapun nggak sembuh, akhirnya disuruh cerita, akhirnya oke, kalau begitu bisa saya sembuhkan dengan cara apa? Ditutup matanya, dikasih obat mabuk, dan di depannya sudah ada ember diisi kotak besar-besar. Begitu dikasih obat mabuk, dibuka sudah ada kotak besar-besar, dia sembuh mendadak. Apakah dia sakit karena kemasukan katak? Tentu tidak. Apakah dia sembuh karena kataknya keluar? Tidak. Itu juga karena sugesti yang sudah masuk. Tetapi jin selalu ada dan bisa diminta bantuan jelas untuk bantuan positif maupun negatif ada. Tetapi bahwa pernikahan kita bicara tentang syariat, Islam tidak mengajarkan itu dan saya pikir cukuplah kita berhubungan dengan baik karena konsepnya Tuhan itu menciptakan jin dan manusia adalah untuk peribadatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz Wijayanto yang menerangkan ini. Tapi saya setuju banget dengan Ustaz Wijayanto. Jangankan nikah sama jin, nikah sama orang aja saya gagal, gimana nikah sama jin ya? Sebelum saya dicela sama dia masalahnya. Ingat, tanya Ustadz dengan hashtag tanya Ustadz. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, kita akan milih pertanyaan. Waktunya udah nggak banyak nih, maaf. Tapi ini adalah dengan hashtag tanya Ustadz. Saya pilih aja sedikit ya. Silakan tolong ditampilkan. Dari Ajeng Sari Dewi, Ustadz kok nyentrik banget sih? Pasti seneng deh yang jadi mahasiswanya. Itu kelemahan saya yang sulit saya atasi sampai hari ini. Ya, tapi kalau Anda baca baik-baik pasti seneng deh yang jadi mahasiswanya, bukan jadi mahasiswinya. Yes. Puas. Oke. Mahasiswa jin. Dari Kiofari. Ustaz, sebenarnya pocong dan kawan-kawan itu ada nggak sih? Ya. Terus kalau nggak ada, jadi yang di acara tengah malam itu apa? Nah loh. Ya pocong dan kawan-kawan ini intinya ada nggak sih Pak Ustadz? Ada, tetapi oleh mindset seseorang. Tetapi ada karena orang itu berpikir tentang itu. Tetapi kalau mindsetnya sudah dirubah, maka itu tidak ada. Karena itu tidak terjadi di Amerika, tidak terjadi. Bahwa superstition, adanya takhayul itu ada. Cuman gambarannya beda-beda. Misalnya di Cina, orang menggambarkan orang yang serem itu dengan bayi, suara bayi misalnya. Di Amerika itu dengan suara-suara alam. Di Indonesia? Di Indonesia kadang-kadang biasanya orang yang buta. Ya, orang yang sininya mohon maaf
apa? Bolong. Bolong. Oh, jadi seterusnya. botak bolong gitu. Ya gitu, bolong dan yang lain-lain. Tetapi gambaran itu ada semuanya. Dan itu diperlukan ketika itu bahwa ada efek positif. Nanti kalau kajian ini, kalau saya ngajar di UGM 8 SKS untuk itu. Jadi lagi mahasiswi baru ya? Iya, saya anggap ini semua mahasiswa saya, ini mahasiswa universitas terbuka biar masuk angin semuanya. Oke. Jadi gini, bahwa dulu itu diperlukan untuk satu penjaga nilai-nilai sosial. Misalnya pohon-pohon besar itu ditunggu makhluk halus supaya tidak ditebang. Karena dengan ditebang itu akan merusak lingkungan. Jadi bahkan ada penunggu makhluk halus. Cuman sekarang makhluk halusnya sudah nggak ada, ganti foto caleg-caleg dapil-dapil. Oke, ya, bagus. Oke. Yuji Yuseta. Silakan dibaca, Gracia. Apa hukumannya orang yang menganggap dirinya sebagai paranormal? Loh, Iya. apa hukumnya? Apa Pertama, hukumnya? kalau di dalam Islam mendatangi dan meyakini apa yang dikatakan saja sudah tidak boleh. Oke. Sampai 40 hari sholatnya nggak diterima. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat terakhir, nanti boleh dibaca, Quran semuanya sama, bahwa satu yang tidak pasti diketahui adalah pasti tidak tahu di mana dia mati. Sebab kalau dia tahu matinya mana, di mana dia tidak bisa mati. Nggak sana dia ntar. Iya. Gracia itu matinya di Jakarta, mulai besok pindah Jogja. Oh, malaikat mau nyambut kemana? Ini nggak bisa mati. Karena malaikat nggak ada GPS. Iya, nggak ada Susah, GPS susah, itu semuanya. Susah Kedua, juga hujan itu. Hujan itu maksudnya orang tidak bisa menguasai. Kalau bisa Arab itu dibikin hujan 5 tahun, sini dibikin kering kerontang, jadi banyak emasnya, tidak bisa. Itu kuasa Allah. Yang terakhir? Ya, yang ketiga tentang kematian. Bahwa 100 tahun yang lalu Mas Dedi tidak ada di sini dan 100 tahun yang akan datang Bang Dedi pasti tidak ada di sini. Belum tentu. Kalau belum tentu sekarang ke notaris, kalau masih hidup seluruh kekayaan saya ambil dan kalau mati kekayaan Mas Dedi untuk saya. Ada yang mau? Apa yang untungnya di mana kita yang mati? Ya artinya bahwa 100 tahun yang akan datang pasti tidak ada di sini. Iya, baik. itu kematian orang tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak. Oke. Baik. Tadi Raisa. jin. Raimu. Tadi jin. Kalau Anda sendiri, Anda mungkin pernah dengan jin yang lain? Kebetulan Kan orang aja milih-milih sama Anda kan sayanya. pasti- nah, iya, benar. Apalagi jinnya gitu. Anda kan pasti sibuk banget nih. Karena Raisa kan habis konser 37 kota, betul ya? Satu kota kemarin di daerah Tambun, Bekasi. 36 kota masih direncanakan, Pak. Oh iya. Syuting dengan jin. Iya, nggak kasih tinggal aja. Tapi emang Gracia sibuk banget ya kan. Jadi kalau misalnya udah sibuk, ya namanya telat makan itu pasti dan pastinya stres, ya kan. Nah apalagi Gracia punya sakit mah. Nah kalau misalnya sakit mah nih buat penonton semua yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah, kalau ada sakit mah jangan dianggap sepele, jangan dianggap gampang ya. Karena sakit mah itu bisa menimbulkan luka di lambung. Oke. Terus solusinya adalah? Saya punya solusi yang paling tepat, yaitu ini dia, Polisilen. Cara cepat atasi sakit mah, nyeri lambung dan juga kembung. Nih ya, ini namanya adalah Polisilen. Tuh Master, ya kan, Polisilen ini emang bagus banget ya kan. Jadi sekarang ini juga ada yang bentuknya tablet, nggak perlu yang namanya repot-repot, tinggal kunyah aja. Itu rasa minyak seger banget, abis itu juga nggak ada rasa kapur sedikit pun, yang pastinya nggak bakal bikin enak, nggak bakal bikin mual kayak obat-obat mah yang lainnya. Dan juga bisa menghilangkan rasa kembung karena zat anti kembungnya ini lebih tinggi dari produk-produk yang lainnya, gitu. Jadi coba terangin cara minumnya. Cara minumnya gampang banget. Kalau misalnya untuk yang tablet tinggal yang namanya kunyah aja 1-2 tablet. Abis itu kalau misalnya untuk yang cair langsung aja minum 1-2 sendok teh 3-4 kali sehari. Dan yang pasti ini nggak bakal bikin ketergantungan, jadi aman dikonsumsi oleh tubuh. Dan kita punya varian yang baru, yaitu lebih praktis, bentuknya lebih kecil, nggak perlu yang namanya dikunyah-kunyah, langsung telan aja. Namanya adalah Polisilen Kaplet. Boleh tepuk tangan Polisilen? Nah ya kan. Jadi begitu mah kamu minum aja Polisilen, obat mah dan anti kembung, segar di mulut, nyaman di perut. Oke. Kuis. Ya, Gracia mau kasih kuis buat Berdiri, pemirsa yang ada. berdiri. Mam, boleh sebentar? Raisa kan capek. Iya benar. Berdiri. Iya benar. Raisa kan nggak nyangkut. Berdiri. Iya benar. Maaf ya Pak Ustadz, ini bukan Kan masalah saya jin. satu episode kagak duduk. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, Gracia mau kasih kuis dari Polisilen. Kalau saya tadi nanti Gracia bilang atasi sakit mah, nyeri lambung dan kembung, pemirsa tinggal bilang Polisilen solusinya. Halo. Iya. Halo, atasi sakit mah, nyeri lambung dan kembung.
polisi lain solusinya. Cakep. Dari siapa di mana? Dari Dani di Palembang. Dani masih jomblo? Tahu? Ya, langsung gak denger. Ya udah. Pertanyaannya adalah polisi lain memiliki kombinasi komposisi antasida dan anti kembung sehingga bekerja cepat atasi A. Sakit mah, nyeri lambung dan kembung. B. Sakit hati, iri dan dengki. A. Sakit mah, nyeri lambung dan kembung. Yakin? Yakin? Kamu yakin? Yakin banget. Ih, cocok banget sih kamu, suaranya aja menggema. 2 juta rupiah. Yang pasti dipersembahkan oleh Polisi Land. Atasi sakit mah, nyeri lambung dan kembung. Polisi Land solusinya. Itu, aku udah kasih 2 juta. Itu uang aku pribadi loh. Honor aku gope. Dia 2 juta. Terima kasih Polisi Land. Tepuk tangan dong buat Polisi Land dong. Gracia Indrinya juga. Baik, Ustadz terima kasih. Luar biasa, selalu bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Luar biasa. Saya senang setiap kali Anda kesini pasti Anda dalam keadaan sakit ya. Iya benar. Kalau nggak ada aja ya, pokoknya sakit Jadi, mulu. terima kasih Anda sudah menikmati acara Hitam Putih pada malam hari ini. Dan seperti itu tadi ya, balik-balik lagi percaya apa tidak percaya kita balikan lagi ke masyarakat ya. Karena kita di sini tidak menilai, tidak menjudge atau apapun. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang terlihat seperti itu. Dan ingat, mungkin saya tutup dengan satu hal. Ingat bahwa yang terlihat itu belum tentu benar, tapi yang benar juga belum tentu terlihat. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.